got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold that, hold that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Musdalifa, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pidana. Selamat menyaksikan. Mengenai hukum pidana itu juga termasuk sebagai hukum publik. Mengapa? Karena hukum pidana itu mengatur antara masyarakat dengan negaranya. Dan hukum itu dapat diartikan sebagai aturan, sedangkan pidana itu diartikan sebagai sanksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu merupakan adanya suatu aturan yang dimana jika dilanggar itu akan mendapatkan suatu sanksi pidana. Adapun perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan kita analogikan itu ada 2 poin, yaitu regulasi atau unsur positif dan yang kedua itu reaksi masyarakat. Terlebih dahulu kita membahas mengenai pelanggaran. Pelanggaran itu contohnya seperti menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah itu hanya termasuk di dalam 1 poin, yaitu regulasi atau unsur positif. Mengapa? Karena menerobos lampu merah itu ada aturan yang tidak ditaati. Dan di dalam poin kedua reaksi masyarakat itu tidak termasuk di dalam menerobos lampu merah. Mengapa? Karena sesuai dengan pengalaman kita yang pernah kita lihat bahwa jika ada seseorang yang menerobos lampu merah, itu reaksi masyarakat biasa saja atau bisa disebut tidak mempunyai reaksi. Maka dari itu menerobos lampu merah itu tidak termasuk di dalam poin kedua, yaitu reaksi masyarakat. Dan selanjutnya itu kejahatan. Kejahatan itu contohnya seperti pembunuhan. Pembunuhan itu termasuk di dalam 2 poin, yaitu termasuk di dalam regulasi dan reaksi masyarakat. Mengapa? Karena pembunuhan itu adalah sesuatu yang dilarang, dan poin kedua itu reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat, jika ada suatu pembunuhan pasti masyarakat memiliki reaksi. Contohnya seperti kaget. Di situ dapat kita bedakan bahwa jika dapat kita ketahui bahwa pelanggaran itu terdiri hanya 1 poin dan kejahatan itu termasuk di dalam kedua poin tersebut. Adapun perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Hukum pidana itu yaitu yang melibatkan suatu kepentingan umum. Contohnya seperti kasus pencurian, perampokan, dan juga pembunuhan, penipuan, korupsi. Itu semua termasuk di dalam hukum pidana. Sedangkan hukum perdata itu merupakan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain. Contohnya seperti masalah warisan, perceraian, sengketa lahan tanah, perebutan hak asuh anak, itu semua termasuk di dalam hukum perdata. Dan mengenai fungsi hukum pidana yaitu untuk menciptakan susunan yang tertib, damai, dan sejahtera. Dan mengenai tujuan hukum pidana yaitu bertujuan untuk mencari suatu kebenaran, yang dimana seperti kebenaran material atau kebenaran yang
sesungguhnya. Yang dimana pada tahap paling penting dalam sebuah hukum pidana itu adalah pembuktian. Dan ada juga teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu yang pertama absolut. Absolut atau yang sering disebut dengan mutlak, yaitu adanya suatu perbuatan pasti akan ada balasannya atau disebut dengan sebab akibat. Dan yang kedua itu teori relatif. Teori relatif ini yaitu merupakan suatu kemanfaatan, apakah hukum itu mendapat manfaat atau feedback yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu teori gabungan. Teori gabungan ini itu yaitu teori absolut dan teori relatif itu semua termasuk yang akan memberikan efek jera kepada pelaku dan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selanjutnya kita membahas mengenai kata delik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disebut dengan delictum, yaitu adanya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Dan menurut para pakar, delik itu diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan delik aktif dan ada juga yang disebut pasif. Delik aktif itu yaitu perbuatan yang nyata. Contohnya seperti mencekik, menusuk pisau, itu semua termasuk di dalam delik aktif. Dan delik pasif itu yaitu perbuatan yang tidak melakukan. Contohnya seperti pembunuhan. Tetapi orang tersebut tidak ikut membunuh korban tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk membunuh korban tersebut sehingga korban tersebut itu meninggal. Ia tidak termasuk di dalam atau ia tidak termasuk membunuh korban tersebut, tetapi ia menyuruh. Jadi ia juga termasuk juga di dalam tindak pidana atau delik pasif. Adapun macam-macam delik seperti yang pertama delik formil, yaitu delik yang diketahui selesai kalau sudah terjadi satu atau dua perbuatan. Contohnya seperti percobaan pembunuhan. Dan yang kedua itu delik material. Delik material ini yaitu delik yang dikatakan selesai jika ada akibat yang ditimbulkan, contohnya seperti pembunuhan. Dan delik aduan ini merupakan delik yang dimana yang bisa melaporkan itu hanya korban, contohnya itu seperti korban pemerkosaan. Dan delik biasa yaitu orang semua bisa melaporkan. Contohnya delik tersebut yaitu seperti kasus pencurian, perampokan. Dan delik umum yaitu delik yang dapat dituntut dengan syarat orang yang dirugikan atau yang dirugikan hanya yang dapat menuntut. Dan delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja atau yang mengandung niat. Contohnya seperti pembunuhan berencana. Dan delik tidak disengaja yaitu delik yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak ada unsur niat. Dan delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Mengenai pemahaman saya mengenai delik khusus itu seperti contohnya kasus korupsi. Kasus korupsi itu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat korupsi, atau bukan seperti masyarakat biasa yang tidak memiliki wewenang, tetapi seperti pejabat yang memiliki wewenang sehingga ia disebut dengan orang-orang tertentu. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.